Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar dengan Bu Rina. Di video part 5, Bu Rina akan menjelaskan materi peluang kejadian binomial yang merupakan subbab terakhir dari distribusi binomial untuk matematika peminatan kelas 12. Apa sih yang akan saya jelaskan di video ini? Nah, Bu Rina akan menjelaskan materi tentang variabel acak binomial, fungsi distribusi binomial, kemudian pembahasan 3 soal dari kejadian binomial, di mana nanti saya akan mengajari kalian bagaimana cara menentukan peluangnya dengan cara rumus, dan saya lengkapi dengan cara Microsoft Excel. Jadi dulu kan kalian pernah nih belajar Microsoft Excel. Nah, coba kita aplikasikan untuk menentukan peluang kejadian binomial. So, stay tune dari awal sampai akhir. Bisa diulang videonya jika belum paham, dan bisa juga untuk mengetikkan komentar apa-apa saja yang belum dipahami. Tapi insya Allah sekali nonton, fokus, nanti langsung bisa materi ini. Disimak ya. Saya mulai penjelasan dengan variabel acak binomial. Apa itu variabel acak binomial? Nah, variabel acak binomial itu merupakan variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Nah, percobaan binomial itu sendiri memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama, percobaan dilakukan secara berulang-ulang sebanyak n kali dengan n-nya itu bilangan bulat positif. Nah, yang kedua, percobaannya bersifat saling bebas atau independen, yang artinya adalah hasil percobaan yang satu tidak mempengaruhi hasil percobaan yang lain. Nah, yang ketiga, percobaan itu memiliki dua macam kejadian saja, yaitu kejadian yang diharapkan disebutnya sebagai kejadian sukses, dan kejadian yang tidak diharapkan disebut sebagai kejadian yang gagal. Nah, selanjutnya peluang setiap kejadian itu harus tetap dalam setiap percobaan. Begitu. Ini adalah 4 ciri dari percobaan binomial. Nah, khusus untuk yang ketiga, yaitu di mana percobaan memiliki dua macam kejadian. Nah, misalkan peluang suksesnya itu disimbolkan dengan P, kemudian peluang gagalnya disimbolkan dengan Q. Nah, karena percobaan itu hanya memiliki dua macam kejadian, maka P ditambah Q itu sama dengan 1. Ini nanti yang akan digunakan seterusnya ya. Jadi karena dia hanya memiliki dua macam kejadian saja, maka peluang sukses ditambah dengan peluang gagal itu sama dengan 1. Berarti kalau peluang sukses itu ya 1 dikurangi peluang gagal. Begitu sebaliknya, kalau peluang gagal berarti 1 dikurangi dengan peluang sukses. Bisa dimengerti ya untuk ciri-ciri percobaan binomial. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan analisis untuk mengetahui apakah suatu percobaan itu termasuk percobaan binomial atau bukan. Nah, perhatikan percobaan berikut. Sebuah kotak berisi 2 bola kuning dan 4 bola biru. Dari kotak diambil sebuah bola, kemudian dikembalikan lagi. Pengambilan bola itu dilakukan sebanyak 3 kali. Diulang ya, sebanyak 3 kali. Nah, pada setiap pengambilan dilakukan pencatatan terhadap banyaknya bola kuning yang terambil. Untuk memutuskan percobaan ini termasuk percobaan binomial atau bukan, kita menggunakan 4 analisis ciri-ciri dari percobaan binomial. Nah, yang pertama, percobaan dilakukan secara berulang-ulang, yaitu
pengambilan bola diulang sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua, percobaannya bersifat saling bebas atau independen, di mana dalam konteks soal ini itu dengan pengembalian, yaitu setelah bola diambil, bola dikembalikan lagi ke kotak. Lanjut analisis yang ketiga, percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu ketika terambil bola kuning dapat kita katakan kejadian sukses, dan terambilnya bola bukan kuning kita katakan sebagai kejadian gagal. Analisis yang keempat, oleh karena bola yang telah terambil dikembalikan lagi, maka peluang terambil bola kuning dalam setiap percobaan, kan 3 kali pengulangan tuh, itu adalah sama dalam setiap percobaan, yaitu 2/6. 2 kan bola kuningnya, kemudian total dari seluruh bola itu kan ada 6, sehingga 2/6. Jadi untuk memutuskan suatu percobaan termasuk percobaan binomial atau bukan, jadi kita harus melakukan 4 analisis berdasarkan ciri-ciri percobaan binomial. Berulang-ulang atau bukan, saling bebas atau bukan, nah memiliki kejadian sukses dan gagal atau bukan, kemudian dia peluangnya tetap atau tidak dalam setiap percobaan. Cukup mudah ya untuk menganalisis apakah suatu percobaan itu termasuk percobaan binomial. Setelah kalian paham tentang percobaan binomial beserta ciri-cirinya, sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi distribusi binomial. Jika peluang nilai-nilai variabel acak binomial didaftar dalam bentuk tabel atau bentuk grafik, diperoleh distribusi peluang variabel acak binomial. Sedangkan distribusi peluang variabel acak binomial itu nama pendeknya adalah distribusi binomial. Sedangkan peluang suatu variabel acak binomial itu dinamakan peluang binomial. Jadi ini nama singkat-singkatnya. Secara umum, rumus peluang binomial X kejadian yang diharapkan dari N percobaan binomial dinyatakan dengan suatu fungsi fx. Nah, di sini x-nya adalah kejadian yang diharapkan, sama dengan b. Di sini b itu menandakan dia binomial. Dalam kurung seperti ini ada x, n, p. Ini urutannya tidak boleh terbolak-balik. X itu adalah kejadian yang diharapkan, n-nya itu adalah banyaknya percobaan binomial, p-nya adalah peluang sukses, sama dengan kombinasi X dari N dikalikan dengan P dipangkatkan X dikalikan Q dipangkatkan N dikurangi X. Jadi rumus peluang binomialnya itu ini. Nah, kombinasi X dari N itu disebut sebagai koefisien binomial. Dengan rumusnya itu N faktorial dibagi dengan X faktorial dikalikan dengan N dikurangi X faktorial. Mungkin kalian telah paham materi kombinasi ini di matematika wajib ya. X itu sendiri tadi adalah kejadian yang diharapkan, banyaknya kejadian yang diharapkan. Nilainya itu berkisar 0, 1, 2, sampai dengan N. Kemudian P-nya itu adalah peluang kejadian yang diharapkan. Kemudian Q itu adalah peluang kejadian yang tidak diharapkan, di mana formula untuk Q dapat dicari dengan 1 dikurangi P. Jelas ya untuk rumus peluang binomialnya itu ini. Jadi rumusnya itu adalah kombinasi. Perkalian dari kombinasi X dari N dikalikan dengan P dipangkatkan X kalikan Q pangkat N min X.
Sekarang lanjut dengan fungsi distribusi binomial kumulatif. Peluang paling banyak X, kejadian yang diharapkan, dinamakan fungsi distribusi binomial kumulatif. Misalkan X sama dengan T, maka peluang paling banyak T kejadian yang diharapkan dapat dinyatakan dengan Ft sama dengan P X kurang dari sama dengan T. Nah, untuk mencari P X kurang dari sama dengan T, kita dapat menggunakan notasi sigma, yaitu sigma dengan X-nya itu 0 sampai dengan T dari kombinasi X dari N dikalikan P pangkat X dikalikan Q pangkat N min X. Nah, ketika kita uraikan menjadi kombinasi 0 dari N dikalikan P pangkat 0 dikalikan Q pangkat N dikurangi 0 ditambah kombinasi 1 dari N dikalikan P pangkat 1 dikalikan Q pangkat N min 1 ditambah kombinasi 2 dari N dikalikan P pangkat 2 dikalikan Q pangkat N min 2 dan seterusnya sampai dengan kombinasi T dari N dikalikan P pangkat T dikalikan lagi Q pangkat N min T. Jadi ini rumus untuk fungsi distribusi binomial kumulatif. Setelah kalian menguasai materi dasar dari fungsi distribusi binomial, sekarang saya akan mulai menjelaskan cara untuk mengeksekusi soal-soal yang berhubungan dengan peluang kejadian binomial, baik itu yang kumulatif maupun yang tidak. Perhatikan untuk contoh 1. Dalam suatu tes, peserta diminta mengerjakan 15 soal pilihan benar salah. Peluang seorang peserta tes menjawab dengan benar 8 soal adalah, mari kita jawab pertanyaan ini. Nah, untuk menganalisis atau mengeksekusi permasalahan seperti ini, kita lihat terlebih dahulu pertanyaannya. Di sini pertanyaannya adalah peluang seorang peserta tes menjawab dengan benar 8 soal. Perhatikan kata-kata seorang peserta tes menjawab dengan benar. Kalimat ini merujuk pada kejadian yang diharapkan. Jadi kan harapannya itu adalah yang benar. Maka dapat kita tulis di sini X-nya itu sama dengan 8. Nah, karena di sini kejadian yang diharapkan itu adalah 8. Yang diinginkan benar itu kan 8 soal. Kemudian dari total berapa soal sih yang ada atau yang diteskan itu? Nah, total soalnya di soal sudah diketahui yaitu ada 15 soal sehingga N-nya sama dengan 15. Kemudian P-nya adalah peluang seorang peserta tes menjawab benar. Nah, peluang peserta tes menjawab dengan benar dapat kita lihat dengan keterangan ini, yaitu jenis soalnya adalah pilihan benar salah, maka peluang seorang peserta tes menjawab dengan benar itu adalah setengah. Sehingga untuk peluang peserta tes menjawab salah itu sebenarnya bisa langsung kita jawab setengah ya. Nah, bisa juga dicari dengan menggunakan 1 dikurangi setengah itu sama dengan setengah. Nah, selanjutnya kita langsung dapat mengeksekusi rumus ini. Rumus untuk peluang binomial yaitu kombinasi X dari N, P pangkat X dikalikan Q pangkat N min X. Di sini P, Q, N, X-nya sudah ada, tinggal kita masukkan. Berarti kita akan mencari F8 sama dengan B. Nah, B-nya itu kan binomial ya. Dalam kurung 8 ini menunjukkan apa? Banyaknya kejadian yang diharapkan. 15 menandakan jumlah soalnya. Kemudian setengah menandakan peluang suksesnya, yaitu peserta tes dapat menjawab dengan benar. Sama dengan kombinasi 8 dari 15 dikalikan setengah pangkat 8
dikalikan setengah pangkat 15 dikurangi 8. Sama dengan, nah, kombinasi 8 dari 15 dapat kita tuliskan seperti ini, berarti 15 faktorial dibagi dengan 8 faktorial dikalikan 15 dikurangi 8 itu kan berarti 7 faktorial dikalikan dengan setengah pangkat 8 dikalikan setengah pangkat 7 sama dengan 6435 dikalikan 1/256 dikalikan 1/128 sama dengan 0,1000 atau 0,1964. Begitu. Gampang ya. Jadi yang harus diklarifikasi itu atau dianalisis itu X, N, P, Q-nya. Kemudian baru kita enak untuk menggunakan rumus ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh yang kedua, yaitu sebuah perusahaan membutuhkan beberapa karyawan baru. Sebuah tes seleksi karyawan diadakan, dan dari seluruh peserta tes hanya 20% yang lulus. Jika dari peserta tes tersebut diambil sampel secara acak sebanyak 10 peserta, maka peluang paling banyak terdapat 3 peserta lulus tes adalah. Untuk menjawab contoh 2 ini hampir sama dengan yang di contoh 1, di mana kita harus melihat pertanyaan yang ada pada soal, yaitu peluang paling banyak terdapat 3 peserta lulus tes. Di sini ada kata-kata peserta lulus tes yang menunjukkan kejadian yang diharapkan oleh persoalan ini. Nah, berapa sih banyaknya kejadian yang diharapkan? Kita lihat keterangan di sini yaitu paling banyak terdapat 3. Sehingga kita bisa menuliskan X kurang dari sama dengan 3 yang artinya X-nya itu bisa 0, 1, 2, 3. Lalu sebenarnya berapa sih total peserta lulus tesnya itu? Nah, total dari peserta lulus tesnya itu adalah 10. Kemudian, peluang seorang peserta lulus tes dapat kita tentukan dengan kita memperhatikan kalimat ini. Dari seluruh peserta tes, hanya 20% yang lulus. Sehingga peluang seorang peserta tes lulus itu adalah 20%, yang maknanya adalah 0,2. Kemudian, peluang seorang peserta tes tidak lulus berarti sama saja dengan 1 dikurangi 0,2, yaitu sama dengan 0,8. Nah, bisa dimengerti ya? Oke, saya lanjutkan dengan saya akan menjelaskan cara untuk menghitung F0, F1, F2, dan F3 menggunakan rumus peluang binomialnya, yaitu kombinasi X dari N, P pangkat X dikalikan Q pangkat N min X menggunakan rumus ini. Kita mulai dari untuk X sama dengan 0. Berarti kita akan mencari F0. Ini diingat ya, simbolnya jangan sampai kebalik-balik. 0-nya itu adalah kejadian yang diharapkan, 10-nya itu adalah banyaknya dari N, kemudian 0,2 itu adalah peluang sukses atau P-nya. Sama dengan kombinasi 0 dari 10 dikalikan 0,2 pangkat 0 dikalikan 0,8 pangkat 10 dikurangi 0. Sehingga diperoleh di sini 10 dikurangi 0 kan pangkatnya yang 0,8 jadi 10. Ini tetap 0. Kemudian untuk koefisien binomialnya kita uraikan menjadi 10 faktorial per 0 faktorial dikalikan 10 faktorial. Nah, ini itu hasilnya adalah 1. Ini hasilnya 1. Kemudian 0,8 pangkat 10 itu hasilnya 0,1074. Sehingga di sini F0 diperoleh 0,1074.
Selanjutnya untuk X sama dengan 1, berarti kita akan mencari F1, yaitu kombinasi 1 dari 10 dikalikan 0,2 pangkat 1 dikalikan 0,8 pangkat 10 dikurangi 1. Nah, 10 faktorial per 1 faktorial per 9 faktorial dikalikan 0,2 pangkat 1 dikalikan 0,8 pangkat 9, karena di sini 10 dikurangi 1 itu 9, menjadi 10 ini hasil dari ini, koefisien binomial, dikalikan 0,2 hasil dari ini, kemudian dikalikan 0,1342 hasil dari ini, sehingga diperoleh F1 itu adalah 0,2684. Selanjutnya untuk X sama dengan 2, berarti kita akan menghitung F2 dengan cara mengalihkan kombinasi 2 dari 10 dengan 0,2 pangkat 2 dikalikan 0,8 pangkat 10 dikurangi 2, diperoleh 10 faktorial per 2 faktorial kali 8 faktorial dikalikan 0,2 pangkat 2 dikalikan 0,8 pangkat 8, diperoleh hasil 45 dari sini, 0,04 dari sini dikalikan dengan 0,1677 dari sini, sehingga diperoleh F2-nya itu 0,3019. Selanjutnya untuk X sama dengan 3, berarti kita mencari F3 dengan cara mengalihkan kombinasi 3 dari 10 dikalikan 0,2 pangkat 3 dikalikan 0,8 pangkat 10 dikurangi 3 sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial dikalikan 7 faktorial dikalikan 0,2 pangkat 3 dikalikan 0,8 pangkat 7. Diperoleh, ini hasilnya 120 dikalikan kemudian 0,2 dipangkatkan 3 itu adalah 0,008 dikalikan dengan 0,2097 yang merupakan hasil dari 0,8 dipangkatkan 7. Sehingga untuk F3 nilainya adalah 0,2013. Sehingga kita sudah bisa menentukan peluang paling banyak 3 yang dapat ditulis dengan simbol P, X kurang dari sama dengan 3, yaitu dapat dicari dengan menjumlahkan F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah F3, di mana F0-nya itu adalah 0,1074, kemudian F1-nya itu 0,2684, kemudian F2-nya itu adalah 0,3019, dan F3-nya itu adalah 0,2013. Sehingga kalau dijumlah itu ketemu hasilnya 0,879. Ini adalah hasilnya. Bagaimana? Mudah ya? Semakin banyak mengamati, kemudian kalian latihan sendiri, akan semakin mahir menggunakan rumus peluang binomial. Sekarang ke contoh yang terakhir untuk video ini, yaitu contoh ketiga, yaitu 2 dadu dilambungkan bersama-sama sebanyak 8 kali. Peluang terlihat pasangan mata dadu berjumlah 5, paling sedikit 3 kali adalah. Nah, untuk menjawab contoh 3 itu caranya juga sama seperti contoh 1 dan contoh 2. Kita lihat pertanyaannya. Peluang terlihat pasangan mata dadu berjumlah 5, paling sedikit 3 kali. Di sini ada kalimat atau kata-kata terlihat pasangan mata dadu berjumlah 5. Ini merujuk pada kejadian yang diharapkan. Nah, berapa sih banyaknya kejadian yang diharapkan? Nah, di sini ada keterangannya paling sedikit 3 kali. Berarti paling sedikit 3 kali itu dapat kita tuliskan sebagai X lebih besar sama dengan 3, yang artinya X-nya itu 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Kenapa tidak sampai 9 dan seterusnya, Bu? Karena di sini kan dadunya itu dilambungkan hanya sebanyak 8 kali. Jadi ini mentoknya sampai 8. Kemudian karena di sini nanti kita akan terlalu banyak yang dihitung, yaitu nanti mesti ngitung F3, F4, F5, F6, F7, F8, kan terlalu banyak. Jadi kita dapat memakai konsep komplement atau lawannya saja, di mana PX ditambah PX aksen itu sama dengan 1, atau komplemennya. Nah, komplemennya atau lawannya itu yang mana? Nah, lawan dari X kurang dari sama dengan 3 itu adalah X kurang dari 3. X kurang dari 3 yaitu 0, 1, 2. Jadi daripada menghitung X-nya, lebih baik kita hitung X aksennya, yaitu 0, 1, 2. Sehingga nanti 1 dikurangi jumlah dari peluang 0, 1, 2. Itu nanti ketemu peluang paling sedikit 3 kali. Oke. Nah, N-nya berjumlah 8. Kemudian peluang terlihat mata dadu berjumlah 5 dalam setiap pelemparan. Nah, di sini kita amati mata dadu berjumlah 5. Berjumlah 5 itu bisa 1, 4, 4, 1, 2, 3, 3, 2. Nah, ini kan ada 4. Berarti 4 per 36 atau 1 per 9. Untuk peluang terlihat mata dadu 5 dalam setiap pelemparan. 36 dari mana? 36 itu adalah banyaknya ruang sampel dari 2 dadu yang dilambungkan. Kemudian untuk Q, peluang terlihat mata dadu berjumlah bukan 5 dalam setiap pelemparan dapat dicari dengan 1 dikurangi 1 per 9 itu sama dengan 8 per 9. Dilanjutkan dengan menentukan F0, F1, dan F2 menggunakan rumus peluang binomial. Nah, di sini saya mulai dengan X sama dengan 0, berarti kita akan menentukan F0. Di sini B menandakan peluang binomial. 0 itu untuk kejadian yang diharapkan, 8 itu N, 1 per 9-nya itu P. Jangan sampai posisinya keliru. Sama dengan kombinasi 0 dari 8 dikalikan dengan 1 per 9 pangkat 0 dikalikan dengan 8 per 9 pangkat 8 dikurangi 0 diperoleh 8 faktorial per 0 faktorial dikalikan 8 faktorial dikalikan dengan 1 per 9 pangkat 0 dikalikan dengan 8 per 9 pangkat 8 diperoleh. Nah, dari sini diperoleh 1, dari sini diperoleh 1, dari sini diperoleh 0,3897. Nah, semuanya ini dikalikan sehingga diperoleh F0 itu adalah 0,3897. Lanjut, untuk X sama dengan 1, berarti kita akan menentukan F1 dengan cara mengalihkan kombinasi 1 dari 8 dikalikan dengan 1 per 9 pangkat 1 dikalikan dengan 8 per 9 pangkat 8 dikurangi 1 sama dengan 8 faktorial dibagi dengan 1 faktorial dikalikan 7 faktorial. Ini koefisien binomialnya masih dikalikan dengan 1 per 9 pangkat 1 kemudian dikalikan dengan 8 per 9 pangkat 7, 7 karena di sini 8 dikurangi 1, sehingga diperoleh 8 dari sini ya, dikalikan 0,111 dari sini, dikalikan dengan 0,4385 dari sini, sehingga diperoleh F1 itu adalah 0,3897. Lanjut, untuk X sama dengan 2, berarti kita akan menentukan F2 itu sama dengan kombinasi 2 dari 8 dikalikan 1 per 9 pangkat 2
masih dikalikan dengan 8 per 9 pangkat 8 dikurangi 2 diperoleh 8 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikalikan 6 faktorial masih dikali dengan 1 per 9 pangkat 2 dikalikan dengan 8 per 9 pangkat 6 diperoleh 28 dari sini dikalikan dengan 0,01235 dari sini dikalikan 0,4933 dari sini sehingga diperoleh 0,1706. Nah, sekarang berarti kita sudah bisa menghitung P X lebih besar sama dengan 3 atau tadi paling sedikit 3, yaitu awalnya kan bisa diperoleh dengan cara F3 ditambah F4 ditambah F5 ditambah F6 ditambah F7 ditambah F8. Namun untuk menghitung semua F ini kan membutuhkan waktu yang lebih lama. Sehingga lebih singkat kita bisa mencarinya dengan menggunakan 1 dikurangi penjumlahan dari F0 ditambah F1 ditambah F2. Ini dengan prinsip komplement ya. Sama dengan, nah ini untuk F0-nya itu kan 0,3897. Dijumlah dengan F1 0,3897 dijumlah dengan 0,1706 itu adalah F2 sehingga diperoleh 1 dikurangi 0,9500 yaitu sama dengan 0,0500. Nah, dari sini dari contoh 1, 2, dan 3 diharapkan kalian nanti sudah bisa menerapkan rumus peluang binomial baik untuk yang kumulatif maupun yang tidak. Melanjutkan dari penggunaan rumus peluang binomial untuk mengerjakan contoh 1, 2, dan 3. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan cara Microsoft Excel. Jadi di contoh 1 ini X-nya itu 8, N-nya 15, kemudian P-nya itu setengah, Q-nya setengah. Jadi di sini untuk di Microsoft Excel kita bisa menggunakan insert formula ya, di sini formula aja, insert function. Kemudian di sini most recently used itu kita ganti dengan statistical. Kemudian kita pilih binom this. Kemudian kita OK. Nah, di sini number S ini berarti kan jumlah kejadian yang diharapkan itu berapa. Nah, di contoh 1 itu kan 8. Kemudian trials itu jumlah seluruh percobaan. Berarti di sini diisikan 15. Kemudian probability itu artinya peluang sukses. Jadi peluang jawaban yang benar kan setengah. Saya tuliskan 0,5. Kemudian kumulatif. Kumulatif ini diisinya itu true atau false. True jika kalian menghendaki menghitung peluang kumulatif. Kalau false itu untuk yang peluang kejadian yang diharapkan biasa. Jadi saya tulis false. Nah, di sini sama ya dengan yang kita hitung menggunakan rumus. Jadi hasilnya sama untuk F8 itu adalah 0,196381. Ini hanya kalau dibulatkan jadi 0,1964. Gitu ya. Selanjutnya untuk contoh 2 kita coba pakai Excel juga. Di sini peluang paling banyak terdapat 3 peserta lulus tes. Nah, kalau kayak gini kita insert function. Kemudian statistikalnya sudah ya berubah dari yang tadi. Kita pilih binom this. Kemudian number S itu kan kejadian yang diharapkan 3 ya peserta yang lulus itu. Walaupun di sini paling banyak kita urus di bagian kumulatif. Trialsnya itu 10 jumlah seluruh peserta. Probability-nya itu 20% ya, di sini 0,2. Terus kumulatif kita isi true karena kita akan menghitung peluang kumulatif. Kan di sini paling banyak. Jadi kita tuliskan true. Begini. Sama kan hasilnya dengan yang kita hitung menggunakan rumus. Oke.
sama ya. Jadi PX kurang dari sama dengan 3 itu adalah 0,8799126. Ini X harusnya, sebentar. Saya edit. Oke, ini jawabannya sama. Kemudian untuk contoh 3. Nah, di contoh 3 saya perbaiki dulu di sini. Nah, di contoh 3 itu kan yang ditanyakan itu paling sedikit. Jadi kalau paling sedikit itu kita lihat dulu X-nya. Kan ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan banyak. Lebih baik kita hitung komplemennya saja. Nanti bisa saja 1 dikurangi peluang dari XX komplemennya ini. Nah, 0, 1, 2 itu tidak lain adalah P X kurang dari sama dengan 2 gitu. Jadi kita tentukan lewat ini dulu. Berarti insert function, kita cari binom dis. Oke. Kita masukkan numbernya 2 ya di sini ya, karena kita pakai yang komplement. Trialsnya ada sebanyak 8. Probability-nya itu 1/9 ya, 0,1111. Kemudian kumulatifnya kita isi dengan true. Nah, kita peroleh ini. Sama kan ya dengan ini 0,9500. Cuman di sini kan dibulatkan kalau yang menggunakan rumus. Berarti untuk peluang X lebih besar sama dengan 3 itu kan dapat kita peroleh dengan 1 dikurangi P X kurang dari sama dengan 2. Nah, gitu kan? Berarti sama dengan di sini 1 dikurangi PX kurang dari sama dengan 2 sudah kita hitung. Terus kemudian kita enter. Nah, jadi 0,049985. Kok nggak sama, Bu? Nah, ini kan hanya masalah pembulatan saja. Nah, kalau seperti ini kan sama kan jadinya. Nah, ini adalah aplikasi Microsoft Excel dalam menentukan peluang kejadian binomial. Mudah ya? Nah, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Nah, jangan lupa dilihat part-part sebelumnya, part 1, part 2, part 3, part 4, dan part 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.